warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai intoleransi yang terjadi di Sampit pada tahun 2001. Perkenalkan, nama saya Alexander Nadea dengan NIM 2109002 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nama saya Tan Brian Conan Waldo, NIM 210808181, Fakultas Matematika dan IPA, Prodi Fisika. Perkenalkan, nama saya Grace Davina Boru Manulang dengan NIM 210801087 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya beragama Kristen Protestan. Perkenalkan, nama saya Jose Junior Selangit dengan NIM 210306149. Saya dari Fakultas Pertanian dan agama saya ialah Kristen Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahati Krishna Nasution dengan NIM 109051004 dari Prodi Antropologi Sosial. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Sabrijal, NIM saya 2103066067, Prodi saya Peternakan, Fakultas saya Pertanian, dan saya beragama Muslim. Perkenalkan, nama saya Margareta Gian Sibrene Baho, NIM 210906034 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP, Prodi Ilmu Politik, dan saya beragama Kristen Protestan. Perkenalkan, nama saya Cecilia Kumbar Olisa lagi dari Ilmu Kesejahteraan Sosial. Perkenalkan, saya Nicholas Jose Lorenzo Panjaitan dengan NIM 210902059 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya beragama Katolik. Halo, nama saya Pemi Siranita Gula dengan NIM 210801086 dari Fakultas FMIPA, Prodi Fisika. Halo, perkenalkan, nama saya Luis Ebron Loren Tualangi dengan NIM 210200314 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dan saya beragama Kristen Protestan. Nama saya Sekarai Fitriani, NIM 210200067 dari Fakultas Hukum dan dari kelas 22 Pendidikan Pancasila. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tamara Yohana Tambunan dengan NIM 210902056 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, kita cari tahu dulu apa itu pengertian dari intoleransi. Menurut KBBI, arti kata intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa. Maksudnya di sini adalah prinsip intoleransi berkebalikan dengan prinsip yang terdapat dalam toleransi. Intoleransi merujuk pada sifat tidak toleran yang dilakukan oleh beberapa pihak kepada pihak lainnya. Hal ini sering dijumpai pada sekelompok masyarakat antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Intoleransi bisa terjadi karena ketidaksesuaian pemahaman antara satu pihak terhadap pihak lainnya. Hal ini karena adanya etnosentrisme yang tertanam di dalam suatu kelompok tersebut. Lalu, menurut Hans Berger, intoleran adalah tindakan negatif yang dilatari oleh simplifikasi palsu atau prasangka yang berlebihan, atau dalam bahasa Inggris overgeneralized belief. Ya, Nicholas Panjaitan akan melanjutkan pemaparan dari Lois. Menurut Heidit, prasangka akan mempengaruhi pikiran negatif, di mana seseorang yang memiliki pikiran negatif cenderung memiliki rasa tidak suka atau muak kepada suatu golongan. Namun menurut Paul and Chuck, seseorang yang memiliki rasa tidak suka kepada suatu golongan belum tentu melakukan tindakan intoleransi. Namun seseorang yang sudah melakukan tindakan intoleransi sudah pasti memiliki stereotip atau pandangan yang buruk kepada golongan tersebut. Tindakan intoleransi ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Sampit. Konflik Sampit juga disebut sebagai Perang Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Borneo pada tahun 2001 yang bermula sejak bulan Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun. Konflik tersebut pecah pada tanggal 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura
kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang tragedi di Sampit. Sedikitnya dari 100 warga Madura itu dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini terjadi. Kemudian suku Dayak ini kan memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala, yaitu disebut juga dengan ngayau. Namun meski praktik ini masih dianggap musnah, tapi pada awal abad ke-20 kejadian ini terjadi sangat sadis dan benar-benar telah melanggar HAM. Skala pembantaian membuat militer dan juga polisi sulit untuk mengontrol situasi di Kalimantan Tengah. Khususnya pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi. Pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seseorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku di belakang serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menahan sejumlah perusuh setelah pembantaian pertama. Kemudian, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Polisi memenuhi kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun. Di sini saya akan memaparkan materi tentang intoleransi di Sampit. Ada 4 pemicu yang membuat seseorang itu melakukan aksi intoleransi. Yang pertama ialah perbedaan dalam memahami ajaran agama secara tekstual. Pemahaman ini biasanya menghasilkan pengalaman yang berbeda bagi sesama penganut satu agama. Yang kedua, yaitu aksi pemaksaan hak asasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas terhadap kaum minoritas. Nah, yang ketiga ialah perbedaan adat dan istiadat. Perbedaan adat dan istiadat ini juga dapat memicu terjadinya kasus intoleransi. Karena apa? Karena di dalam faktor adat dan istiadat ini biasanya dilatar belakangi oleh fanatisme atau fanatik kesukuan. Nah, yang keempat ialah ketidakadilan dari pihak aparatur negara ataupun pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi. Konflik Dayak yang berada di Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus-menerus merasa disaingi oleh Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi ini, terjadi kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Hukum baru juga telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan ekonomi yang kemudian menjalar menjadi kerusuhan antar keduanya. Situasi kericuhan antara suku Dayak dengan Madura diperparah dengan kebiasaan dan nilai-nilai berbeda yang dimiliki keduanya. Seperti pada adat Madura yang membawa parang atas lurit kemanapun, membuat orang Dayak berpikir bahwa mereka siap untuk berkelahi kapanpun. Konflik Sampit sendiri diawali dengan perselisihan antara dua etnis ini sejak akhir 2000. Konflik intoleransi yang terjadi di kota Sampit ini juga disebabkan oleh adanya ketimpangan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas sehingga mereka sangat mudah untuk mendapatkan provokasi dari pihak lain. Dan juga sikap kurang saling menghargai dan kesalahpahaman sangat berperan dalam terjadinya konflik intoleransi yang terjadi di kota Sampit ini. Penyebab terjadinya intoleransi di Sampit adalah karena pribadi setiap orang yang berbeda-beda, ada yang fanatik terhadap agamanya, suku, serta adat, dan disebabkan juga oleh kaum mayoritas yang memaksa kaum minoritas. Untuk menyimpulkan semua, kami ingin mengetahui perspektif masyarakat, menyimpulkannya dan menjelaskannya kepada pembaca. Yang pertama, mereka merasa kecewa kepada aparat pemerintah karena aparat pemerintah membutuhkan waktu lama dan menghasilkan hasil yang minim. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya korban hingga ratusan orang yang meregang nyawa dan masyarakat kehilangan hartanya ya. Lalu yang kedua, mereka beranggapan bahwa masyarakat Dayak di Madura itu menyeramkan. Bisa kita lihat bahwa tragedi ini menghasilkan stereotip antara kedua etnis tersebut. Kita sebagai warga negara Indonesia dikaruniai keragaman suku, ras maupun agama. Toleransi tetap harus ada, tidak hanya penanganan dari pemerintah, tetapi warga negara juga saling bergerak menciptakan ruang yang harmonis. Intoleransi semestinya tidak lagi terjadi di tanah air. Saya akan menjelaskan materi saya tentang mengatasi intoleransi. Sudah 3 tahun berturut-turut negeri kita dilanda intoleransi, dimulai pada masa kampanye Pilpres 2014 yang syarat fitnah dan memuncak pada masa Pilkada DKI dengan memperatasnamakan
agama, sonde sifat lapang, akal budi, dan pesan kedamaiannya. Kebencian beringas berseliweran tak hanya dari kalangan orang dewasa, melainkan juga dari kalangan anak-anak yang sengaja dicoloki paham-paham kebencian, juga tak hanya di media sosial, melainkan hingga ke pelosok-pelosok ibu kota. Sebagai dasarnya, jika Indonesia sampai dilanda situasi chaos, itu pasti bukan lagi kegentingan yang memaksa, melainkan sudah maha malapetaka. Sudah maha malapetaka hingga di bulan-bulan awal 2017 mungkin sama sekali tak pernah terbayangkan dalam cakrawala politik manusia Indonesia yang paling tangkap sekalipun. Tetapi sesungguhnya kita sebagai bangsa Indonesia harus sudah bisa menarik inferensi yang jauh lebih baik, yang jauh lebih kelam dan simultan daripada tragedi bersimbah darah di Sampit, Ambon, dan Poso. Yang kami ambil mengenai intoleransi di Sampit ini adalah kata intoleransi merupakan ketiadaan tenggang rasa, di mana prinsip intoleransi berbeda dengan prinsip dari toleransi. Dari yang dijelaskan oleh teman saya atau yang telah dipaparkan oleh teman saya, kami juga menyimpulkan bahwa intoleransi yang terjadi di Sampit atau tragedi Sampit pada tahun 2001 memunculkan dorongan dan motivator bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah untuk kembali menata kehidupan sosial budaya, sosial ekonomi, dan bahkan sosial politik mereka dalam konteks lokal dan nasional.